Oke, berdasarkan hasil observasi sebelum suatu program dilaksanakan, lembaga terlebih dahulu melakukan kajian untuk mengetahui apakah program tersebut layak dijalankan. Nah, kajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti kebutuhan peserta didik, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, serta sarana pelaksana yang dimiliki lembaga. Selain itu, lembaga juga memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan dan rencana kegiatan yang telah disusun. Nah, melalui proses ini, lembaga berupaya agar program yang dijalankan benar-benar relevan dengan kebutuhan peserta didik, dapat memberikan manfaat yang optimal. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang temuan dan rekomendasi. Nah, hasil observasi menunjukkan bahwa lembaga telah menerapkan prinsip studi kelayakan dalam perencanaan program. Hal ini terlihat dari adanya pertimbangan terhadap berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan program. Nah, sebelum program itu dilaksanakan. Namun proses kajian yang dilakukan masih bersifat umum dan belum menggunakan instrumen analisis yang lebih formal seperti analisis SWOT maupun indikator kelayakan yang didokumentasikan secara sistematis. Nah, oleh karena itu, lembaga disarankan untuk mengembangkan metode analisis yang lebih terstruktur agar proses perencanaan program menjadi lebih objektif, terukur, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif. Observasi, sekolah tidak menetapkan satu program sebagai program unggulan utama. Seluruh program yang dilaksanakan dianggap sama pentingnya karena saling mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Program-program tersebut dirancang untuk mengembangkan aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, fisik motorik, serta perkembangan karakter anak sesuai dengan kebutuhan peserta didik anak usia dini. Penyusunan program, sekolah selalu mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, tujuan kegiatan, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Selain itu, setiap program juga disesuaikan dengan visi misi dan rencana strategi sekolah agar pelaksanaannya mendukung semua tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah, yang dilakukan melalui 7 sentra utama sekolah. Proses perencanaan program dilakukan melalui rapat kerja internal yang melibatkan kepala sekolah serta pihak terkait lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan serta sumber daya yang diperlukan selama program. Setelah itu, usulan program diajukan kepada yayasan untuk memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakannya suatu program. Meskipun sekolah tidak melakukan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis secara formal, sekolah tetap mempertimbangkan manfaat program bagi peserta didik serta menyesuaikannya dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, program yang dijalankan diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik sekaligus mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Penyusunan anggaran dilakukan dengan rapat kerja tahunan yang mempertimbangkan kebutuhan program juga dari hasil rapat pendidikan. Penyusunan ini dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, admin, bendahara, dan juga yayasan. Nantinya hasil penyusunan tersebut akan diajukan untuk mendapat persetujuan sebelum dana tersebut digunakan untuk kebutuhan program. Sumber pembiayaan ini ada 3, yaitu SPP, BOP, dan juga CSR. SPP digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah seperti gaji, terus juga ATK, dan juga pemeliharaan fasilitas. Kalau misalnya BOP digunakan untuk kebutuhan pembelajaran anak-anak, buku tulis, buku gambar, pensil warna, penghapus, penggaris, dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya CSR itu berupa bentuk barang ya, jadi fasilitas sarana dan prasarana. Contohnya ada kolam renang, perpustakaan, dan juga taman bermain. Proses monitoring tata kelola operasional dan keuangan program yang berjalan di lembaga pendidikan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap penggunaan anggaran program dicatat secara rinci
berdasarkan bukti transaksi yang sah berupa bon atau nota pembayaran. Yang kedua, proses rekapitulasi data dan pemantauan anggaran harian menggunakan bantuan teknologi berupa aplikasi spreadsheet. Yang ketiga, penyusunan laporan operasional dilakukan pada akhir bulan dan dilanjutkan dengan rekapitulasi data secara menyeluruh pada tanggal 1 sampai 10 bulan berikutnya. Masuk ke proses pengawasan, laporan keuangan dan program kerja tersebut terlebih dahulu diperiksa secara internal oleh bendahara sekolah. Setelah dinyatakan sesuai, laporan diajukan kepada ketua yayasan untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan final. Selain verifikasi rutin ini, tata kelola program sekolah juga melewati proses pengawasan berkala melalui mekanisme audit internal dan eksternal. Proses evaluasi dilakukan baik saat program masih berjalan maupun setelah program selesai dilaksanakan. Caranya adalah dengan mengukur kelancaran pelaksanaan, tingkat partisipasi aktif peserta didik, serta melihat hasil capaian yang tercermin di dalam rapor pendidikan. Hasil evaluasi akhir inilah yang nantinya dibawa ke dalam rapat kerja tahunan sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dan tim manajemen untuk menentukan apakah program akan dilanjutkan, dimodifikasi strukturnya, atau diganti dengan kegiatan lain. Secara keseluruhan, siklus ini berjalan secara terus-menerus demi memastikan seluruh program pendidikan terkendali dengan baik. Berdasarkan hasil observasi di TK Adiaksa 21, kami menemukan beberapa kesenjangan antara teori dengan praktik di lapangan. Namun, kesenjangan ini bukan berarti sekolah dikelola dengan buruk, melainkan menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan lembaga. Pertama, pada aspek studi kelayakan. Sekolah telah melakukan survei kebutuhan masyarakat, analisis lokasi, serta mempertimbangkan aspek keuangan dan sumber daya manusia sebelum mendirikan lembaga. Akan tetapi, kajian tersebut belum didukung analisis formal seperti SWOT atau instrumen yang terdokumentasi secara sistematis. Yang kedua, pada aspek indikator program. Keberhasilan program sudah dievaluasi melalui pelaksanaan kegiatan dan manfaat yang dirasakan peserta didik. Namun, sekolah belum memiliki indikator kinerja atau KPI yang terukur sehingga keberhasilan program masih lebih bersifat deskriptif daripada berbasis ukuran yang jelas. Yang ketiga, pada aspek penganggaran. Penyusunan anggaran sudah dilakukan melalui rapat kerja dan melibatkan beberapa pihak. Namun, pengalokasian anggarannya belum sepenuhnya menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang menghubungkan setiap anggaran dengan target hasil yang terukur. Dan terakhir, pada aspek monitoring dan evaluasi. Sekolah telah memiliki pelaporan keuangan rutin, audit, serta evaluasi program. Namun, monitoring masih lebih berfokus pada administrasi dan pertanggungjawaban, belum berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi risiko sejak awal. Selain itu, evaluasi juga belum membandingkan secara sistematis antara rencana dan realisasi anggaran maupun mengukur output dan outcome program. Secara keseluruhan, TK Daksa 21 telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat diperkuat agar pengelolaan program dan anggaran menjadi lebih terukur, efektif, dan sesuai dengan konsep yang dijalankan. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi perbaikan. Yang pertama adalah penguatan studi kelayakan program. Nah, sekolah yang diobservasi sudah mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, SDM, anggaran, dan sarana prasarana sebelum menjalankan program. Namun, kajian tersebut belum terdokumentasi secara formal. Oleh karena itu, sekolah dapat menyusun dokumen studi kelayakan sederhana sebagai dasar pengambilan keputusan program. Lalu yang kedua adalah pengembangan indikator keberhasilan program. Nah, sekolah saat ini keberhasilan program dinilai oleh ketercapaian tujuan kegiatan, partisipasi peserta didik, dan manfaat yang dirasakan. Nah, sekolah dapat mengembangkan indikator yang lebih terukur dan menjadi evaluasi program menjadi efektif. Penguatan perencanaan keuangan jangka panjang, sekolah telah menyusun anggaran tahunan melalui rapat kerja tetapi belum memiliki target keuangan jangka panjang yang terukur. Perencanaan jangka panjang dapat membantu sekolah mempersiapkan kebutuhan pengembangan di masa. Nomor 4 itu adalah peningkatan partisipasi guru dalam penyusunan anggaran. Nah, penyusunan anggaran saat ini melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan admin. Nah, keterlibatan guru dapat ditingkatkan agar kebutuhan pembelajaran di kelas lebih terakomodasi. Nomor 5 adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Alokasi anggaran selama ini didasarkan kepada kebutuhan dan urgensi program. Sekolah dapat mengaitkan penggunaan anggaran dengan hasil yang ingin dicapai. Nah, nomor 6 itu adalah penguatan sistem monitoring sebagai early warning system. Nah, monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala tetapi masih
berfokus pada pelaporan setelah kegiatan berlangsung. Nah, monitoring dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih mudah lagi. Nah, lalu yang ketujuh adalah pengembangan evaluasi kinerja anggaran yang lebih sistematis. Nah, sekolah telah membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan nih. Namun, evaluasi dapat diperkuat dengan membandingkan antara rencana anggaran, realisasi, dan hasil program yang ingin dicapai. Lalu yang kedelapan adalah penguatan transparansi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Nah, saat ini laporan keuangan lebih banyak disampaikan kepada pihak internal sekolah dan yayasan. Sekolah dapat meningkatkan komunikasi kepada orang tua terkait pelaksanaan program.